98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Tidak mengherankan, kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan, tapi kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya, tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat?
Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama, ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, Aku punya kejutan untukmu.
Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar. Akulah yang menghapus akun IG Stella, dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua, dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir, jadi... Jadi? Kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu. Ku bilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis, sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja, sayang. Ya, aku tahu itu. Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Janet sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Janet mencuri barang-barangku,
Maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jenna mendapatkannya. Tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku, hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup, dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya, seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan, jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna, karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah. Dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat, dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba. Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu. Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato. Hai semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama
Kakakku. Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas. Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang, seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis. Aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan. Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu? Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya. Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah. Tak lupa menimpali. Kau tunggu saja, Agnes. Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak. Api! Api! Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir 2 kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku, mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu.
Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena ikut-ikuti jejak ayah, bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, "Apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya." Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi, dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna. Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Eh, aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya, tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu. Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG, dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Iya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah?
Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klik Chick Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik Chick memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci. Sungguh munafik, Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas, dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah, hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang. Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Klik Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya?
Mungkin dia bukan. Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate, dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya, dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara. Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik chick sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi hanya yang layak. Sekarang
Apa ada cara yang lebih baik untuk menghabiskan Sabtu sore selain rebahan di sofa, nonton film menyenangkan dengan banyak cemilan? Kurasa sebaiknya kulakukan itu. OMG. Siapa ini? Dia cowok paling memukau yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku memandanginya dengan takjub sambil melongo. Tapi kemudian kulihat dia balas melirikku dan kusadari aku harus mengatakan sesuatu. Hei, apa yang bisa kubantu? Hai, aku Jaden. Aku dan ibuku baru saja pindah di rumah sebelah. Oh, kalau begitu, selamat datang di lingkungan kami. Jaden tersenyum saat dia mengeluarkan sebuah kotak padaku. Apa ini hadiah untukku? Benarkah? Ku ambil itu darinya lalu berkata, makasih. Ku buka kotak itu dan kulihat isinya penuh cookies yang terlihat lezat. Ibuku yang membuatnya. Ibu menganggap bahwa orang lain cenderung lebih ramah jika ada cookies. Kami ngobrol sedikit lama, kemudian dia berkata dia harus pergi dan membantu ibunya bongkar-bongkar. Wah, kenapa momen ini harus usai sekarang? Hari berikutnya di sekolah, aku tak sabar mencari sahabatku Stella untuk cerita padanya semua tentang tetanggaku yang sangat rupawan. Tapi saat itu terjadi, dia menemukanku di loker dan langsung membahas soal cowok baru yang seksi ini. Aku harus lihat seberapa tampan cowok ini. Kesempatanku datang saat makan siang ketika Stella menunjuk cowok baru itu yang saat ini sedang direcoki Anna. Cewek angkuh di kelasku. Kusipitkan mata. OMG, cowok seksi itu tak lain adalah Jaden. Aku menyaksikan Anna mengerlingkan bulu matanya ke Jaden, lalu mengibaskan rambutnya ke belakang. Dia harus berhenti menggoda. Itu sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Jaden melihatku, tersenyum, lalu cepat-cepat menghampiriku. Hai Laura, oh ya ampun, aku lega bertemu denganmu. Dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Cewek itu agak membuatku takut. Tolong apa bisa kita pergi dari sini? Kemudian yang membuatku kaget, diraihnya tanganku dan menuntunku pergi. Bisa kulihat tampang kaget di wajah Anna. Dan aku tak tahan untuk tak menyeringai ke arahnya. Rasakan itu Anna. Dia memegang tanganku, bukan tanganmu. Kemudian sepulang sekolah, aku dan Jaden jalan pulang bersama. Ternyata, selain jadi cowok terseksi di planet, dia juga sangat baik dan lucu. Saat di rumah, kulihat ibu Jaden. Tante Cynthia sedang menyirami pot kotak di jendelanya. Saat lihat kami, dia melambai ke kami, lalu bersikeras mengajakku masuk ke dalam untuk minum limun buatan sendiri. Kami semua jadi akrab. Sepertinya aku akan segera punya pacar yang mamanya sayang padaku. Sejak saat itu, Jaden dan aku sering nongkrong bareng. Kami makan siang bersama, pergi ke perpustakaan bersama, dan selalu jalan pulang bersama. Aku cukup yakin cewek-cewek di sekolah sangat iri, terutama Anna. Suatu hari saat olahraga, guru menyuruh kami bermain dodgeball dan membagi kami jadi 2 tim. Anna yang berada di tim lawan tak hentinya membidikku. Aku berusaha keras menghindari lemparannya tapi bruk, dia mengenaiku. Sekarang dengarkan aku. Cowok seperti Jaden tak suka dengan cewek biasa saja sepertimu. Dia milikku. Jadi berhentilah mengejarnya. Geram aku membentak. Aku tak mengejarnya. Dia sudah jadi pacarku. Sebenarnya tidak. Tapi aku cukup yakin Jaden juga menyukaiku. Kau tunggu saja. Dia akan segera lelah denganmu dan lari mengejarku. Anna sangat menyebalkan. Aku harus melampiaskan kekesalanku ini. Jadi mengomel ke Stella tentangnya. Lupakan Anna, toh tak ada yang suka dengannya. Sedangkan Jaden, sudah jelas dia menyukaimu. Dia cuma anak baru di sini dan mungkin terlalu malu untuk mengajakmu keluar. Ya, kau mungkin benar. Dia pasti malu-malu. Tapi, aku tahu Anna tak akan berhenti mengejarnya. Maka kau harus membuat hubunganmu dengan Jaden resmi. Stella ada benarnya. Jika Jaden terlalu malu untuk mengajakku keluar, maka sebaiknya ku ambil inisiatif. Lalu Anna tak ada pilihan lain kecuali mundur. Malam inilah saatnya. Jadi ku kirim pesan ke Jaden. Aku butuh bantuanmu. Ayo ketemu jam 8 dekat perosotan di taman. Tapi kemudian dia membalas pesanku kalau dia tak bisa menemuiku malam ini karena harus membantu urusan ibunya. Tepat saat itu,
Ayah datang ke rumah lebih awal dari biasanya dan memberitahu kalau ia mengajakku dan kakakku Megan keluar makan malam. Oh, restoran ini terlihat bagus. Aku masuk bersama Megan dan... Hah? Apa yang Jaden dan ibunya lakukan di sini? Kemudian ayahku mendekat ke Tante Cynthia, menciumnya di pipi dan berkata, "Halo sayang." Jaden dan aku berbagi tatapan terperajat. Kemudian kami memandang para dewasa tersebut untuk penjelasan. Lara, Megan, ini Bu Green, wanita yang ayah ceritakan ke kalian. Apa? Maksudku, aku tahu ayah pacaran dengan wanita bernama Bu Green. Tapi aku tak tahu dia adalah ibu Jaden. Kemudian, sebelum kami paham apa yang terjadi, ayah berlutut satu kaki dan mengeluarkan cincin berlian, lalu memintanya untuk menikah dengannya. Dan apa kalian tahu? Dia berkata ya. Oh, tidak. Tidak. Mereka tak bisa menikah, karena nanti Jaden akan jadi saudaraku. Megan tampak senang dan memeluk mereka berdua. Sedang aku menatap Jaden dengan kebingungan. Jangan salah, aku sangat ingin ayah senang. Tapi kenapa harus dia? Dan bagaimana dengan aku dan Jaden? Setelah itu, Tante Cynthia sepertinya selalu ada di rumah kami, memanggang kue, bersenandung sambil menyapu dan bersih-bersih, dan saling menatap mesra dengan ayah. Iu. Kemudian suatu hari, dia bersikeras Mega dan aku pergi belanja gaun pernikahan dengannya. Dia mencoba satu gaun dan, ya, oke, dia terlihat cukup cantik memakainya. Tapi saat dia tanya padaku bagaimana pendapatku, aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Wah, itu tak terlalu bagus, bukan?" Dia mencoba beberapa gaun lainnya, tapi aku berhasil temukan kekurangan pada semuanya. Kemudian, kulihat betapa ia tampak sedih. Kutepuk pundaknya dan berkata, "Jangan khawatir, Tante. Tante selalu bisa menunda pernikahan sampai Tante temukan gaun yang cocok." Dia nampak sedikit tersentak, tapi kemudian hanya senyum padaku dan berkata, "Tak apa, Lara. Aku akan memilih yang pertama saja." Ya sudah. Sekarang gaun sudah dipilih, jadi paling tidak aku bisa pulang sekarang, ya kan? Salah, karena di perjalanan pulang kami melewati arena permainan. Tante Cynthia membawa kami ke sana dan bersemangat menantangku di permainan hoki udara. Lalu aku berkata sambil bercanda, "Baiklah, aku mau. Tapi kalau kalah, Anda tak layak jadi ibuku." Dan coba tebak, dia menang. Dan parahnya, Megan tak hentinya menatapku tajam karena komentar yang kubuat. Astaga, aku hanya bercanda. Ada apa denganmu hari ini? Aku menjatuhkan diri di sofa dan cerita semuanya. Dia akan memihakku, ya kan? Ternyata tidak. Dia tak mau. Apa? Kau dan Jaden belum resmi pacaran. Tapi ayah mencintai Tante Cynthia. Mereka berdua pantas bahagia. Jadi berhentilah jadi anak manja soal itu. Kemudian dia bergegas pergi ke kamarnya. Aku merasa seolah akan gila. Aku punya perasaan yang dalam terhadap Jaden dan aku tahu dia merasakan yang sama. Jadi kenapa kakakku tak bisa cukup dewasa untuk mengerti dan mendukungku? Aku harus curhat ke seseorang. Beruntungnya aku punya Stella. Kenapa tak ada yang peduli dengan perasaanku? Aku tak bisa jadi saudara Jaden. Maaf Lara. Aku tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dari meja terdekat datang suara yang mengganggu. Jadi itu alasan kenapa Jaden bergaul denganmu? Kau ini menyedihkan, Lara. Ternyata kami begitu larut dalam percakapan. Hingga tak sadar Anna dan gerombolannya duduk di meja belakang kami. Sebenarnya, kami sudah saling tertarik sejak lama. Bukan salah kami kalau orang tua kami mengambil keputusan bodoh. Lagi pula, aku bisa bersama atau tidak, itu tak mengubah fakta kalau kau membuatnya sangat bosan. Sampai dia akan lebih milih nunggu cat jadi kering daripada bersamamu. Beraninya kamu. Dia hendak menjambak rambutku, tapi di saat itu ada tangan yang menghentikannya. Itu Jaden. Sore itu, saat kami jalan pulang, aku akhirnya jujur pada Jaden. Aku sangat menyukaimu. Selalu demikian sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku tahu kau juga menyukaiku, tapi kau rasa itu akan aneh karena orang tua kita akan menikah. Mungkin jika kita beritahu, Lara, kau ini gadis yang baik, dan aku memang menyukaimu. Tapi hanya seperti adik.
Apa? Bagaimana bisa dia mengatakan itu padaku? Dia pasti menyukaiku juga. Ya kan? Merasakan malu yang tak bisa dijelaskan, aku lari kabur darinya. Saat kurubahkan diri dan mengusap mataku yang basah, yang bisa kupikirkan hanyalah betapa tak adilnya ini. Jadi, saat ayah menyuruhku turun makan malam, lalu aku masuk dan melihat betapa bahagia ayah terlihat, kemarahanku menguasai diriku lalu aku berteriak, "Aku benci ayah dan aku benci Tante Cynthia. Beraninya ayah berusaha menggantikan ibu." Lalu aku bergegas kembali ke kamarku. "Kau sangat mengecewakan ayah. Kau tahu itu, kan?" Aku tak menjawab. Aku juga kecewa, tapi sepertinya tak ada yang peduli dengan perasaanku. Ayah bilang kita diutamakan. Jadi kalau kau benar-benar merasa keberatan, maka ayah akan batalkan pernikahannya. Jujur, aku marah sekali padamu saat ini. Jadi, bagaimana denganku? Kau ini sangat kekanakan dan egois. Aku tak paham kenapa saudariku sendiri bisa begitu tak peduli. Jadi aku berteriak. Memangnya kenapa? Kau tak peduli kalau ibu digantikan dengan wanita munafik? Dan bagaimana denganku? Kenapa tak ada yang peduli perasaanku? Ya Tuhan Lara, sekali saja ini bukan tentangmu. Megan memutar matanya padaku lalu segera pergi. Akhirnya, semua orang berhenti membahas pernikahan bodoh itu. Tapi kenapa aku merasa tak senang akan hal ini? Tante Cynthia tak terlihat lagi datang ke rumah kami. Dan kuperhatikan bagaimana masakan ayah makin lama makin tak karuan. Hingga akhirnya ia berhenti masak dan memesan makanan dari luar. Sementara itu, Jaden tak terlihat dimanapun di sekolah. Stella bertanya ke sana kemari mencari tahu di mana dia dan ternyata dia sudah keluar karena akan kembali ke kota lamanya. Tak mungkin. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju rumahnya dan merangsek masuk mendapati dia dan ibunya sedang berkemas. Apa kalian pindah? Ya, aku pindah ke sini untuk menetap dan memulai hidup baru bersama Randall. Dan rumah ini untuk masa depan Jaden. Tapi pernikahan sudah dibatalkan jadi. Aku langsung bertanya pada Jaden apa bisa kita bicara di luar. Ibu terus-menerus menangis. Om Randall adalah belahan jiwanya. Dan tak bisa tinggal di sini jika tak bersamanya lagi. Hal yang paling menyebalkan adalah ibu setuju dengannya bahwa anak harus didahulukan. Jadi, kuharap kau senang sekarang. Oh ya Tuhanku, apa yang sudah kulakukan? Kata-katanya seolah menikam dadaku. Oh tidak, ini semua salahku. Aku sangat terobsesi dengan Jaden sampai aku tak sempat berpikir apa yang terbaik untuk yang lainnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku lari pulang ke rumah dan segera masuk dapur di mana ayah sedang menatap es kopinya sambil melamun. Ayah pantas untuk bahagia dengan Tante Cynthia. Jadi, tolong pergilah dan katakan padanya perasaanmu sebelum ia pergi selamanya. Tapi itu sudah terlambat. Tante Cynthia dan Jaden sudah pergi. Bercanda. Tidak, sebenarnya ayah berhasil mengejar Tante Cynthia tepat waktu dan ia memberitahunya betapa ayah mencintainya dan tak bisa hidup tanpanya. Jadi, coba tebak. Yap, mereka menikah. Dan sekarang mereka berdua lebih bahagia dari sebelumnya. Aku sudah belajar dengan cara yang sulit kalau bersikap egois dan tak peduli perasaan orang lain demi keuntungan sendiri hanya membuat semua orang merana, termasuk diriku sendiri. Jadi, sekarang kami jadi satu keluarga besar bahagia. Dan kurasa memiliki Jaden sebagai kakak sebenarnya tak terlalu buruk juga. Terlalu banyak belajar dan kurang tidur membuatku merasa seperti zombie. Coklat akan membantu, ya kan? Jadi, dengan mengantuk aku jalan ke bawah. Hah? Kenapa seluruh keluargaku di sana dengan koper mereka? Apa kalian mau pergi ke suatu tempat? Ya, ke Colorado untuk liburan ski. Hah, itu keren sekali. Kau yang terbaik, ayah. Tidak denganmu, Helen. Kau harus belajar. Dan ini adalah hadiah spesial untuk Christine karena menangkan beasiswanya. Apa? Jadi kalian akan meninggalkanku begitu saja hanya karena nilai yang tak berarti? Ini sangat tak adil. Terserahlah. Aku bahkan tak butuh mereka untuk pergi denganku. Shh. Kemarilah. Aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia.
Aku bisa pergi ke resort ski sendiri dan lebih bersenang-senang. Tapi bagaimana, tanya kalian? Ini disebut dengan lucid dreaming. Aku pertama kali mendengarnya lewat film yang paling populer, Inception. Dan sadar kalau aku mengalami hal yang sama sebelumnya. Sejak itu aku jadi ahli dalam hal ini. Jadi sebelum pergi tidur, aku hanya perlu menulis skenario di mana aku ingin pergi. Dengan siapa dan apa yang ingin kulakukan. Dan 3, 2, 1. Aku tertidur dan menjalani kehidupan terbaikku. Nyatanya, bisa dibilang kalau mimpi indah rancangan sendiri ini seperti pengobatan bagiku. Karena, jujur saja, kehidupanku yang sebenarnya membosankan. Tak peduli bagaimana beratnya aku berusaha, aku bukan tandingan bagi saudara tiriku, Christine. Di mata ayah dan nenek, anak dari seorang dokter di bidang fisika, dan juga cucu dari profesor sejarah, secara otomatis harusnya jadi ensiklopedia berjalan atau semacamnya. Tapi sayangnya, aku tak unggul dalam bidang akademis. Mereka perlakukan Christine seperti permata berharga, dan aku seperti batu tua membosankan. Tiap minggu biasanya dia dapat nilai sempurna atau memenangkan penghargaan. Lalu semua keluargaku menghujaninya dengan hadiah dan pujian. Sementara aku diperlakukan seperti orang asing di keluargaku sendiri. Memikirkannya saja membuatku ingin menjerit. Jadi mereka ingin aku tinggal di rumah dan konsentrasi untuk ujian besok, Tidak, silakan berharap. Jadi sebaliknya, ku ambil penaku dan mulai menuliskan naskah mimpi yang luar biasa malam ini. Mari kita lihat. Itu benar. Roger yang menyebalkan itu berani dengan tega melempar permen yang kuberikan padanya ke sampah meskipun dia telah menggodaku. Dasar brengsek, aku pasti akan membalasnya malam ini. Berbaring di ranjang, ku pejamkan mataku dan mengulang kalimat. Aku akan mendapatnya keluar dari hidupku. Dan kalian tak akan percaya, dalam mimpi itu dia terus mengejarku seperti orang gila, tapi benar-benar ku abaikan dia. Helen, bangun, waktu hampir habis. Sahabatku Gabby menendang kursiku dan aku tersentak kaget. Oh tidak, tersisa hanya 5 menit. Dengan panik ku centang kertas dan segera menyerahkannya ke monitor. Hei, kamu tidak tidur atau bagaimana? Ya, aku begadang semalaman menulis naskah untuk mimpiku. Itu sepadan karena berhasil kubalas Roger. Bagaimana kalau kau dapat nilai jelek? Tak masalah, aku akan baik-baik saja saat pulang malam ini dengan mimpi indah dapat nilai A+. Tapi ternyata semua tak semudah perkiraanku. Sore itu, saat aku sampai di rumah, aku hendak menyelinap ke kamar untuk menulis naskah hebatku selanjutnya saat ada yang meraih tali tasku dan menarikku ke belakang. Itu nenek dan ayah, dan mereka berdua terlihat marah. Berapa lama lagi kau akan hidup seperti ini? Pendidikan itu penting di keluarga ini, tapi kau sepertinya tak peduli. Apa kau sadar minggu ini saja gurumu sudah menghubungiku 3 kali? Tapi ayah, aku tak suka dengan pelajaran membosankan itu. Aku hanya suka. Tak ada lagi menggambar atau menulis ceritamu yang konyol itu. Kau perlu fokus pada pelajaranmu atau kau akan berakhir menjadi orang yang tak berguna seperti... Ia tiba-tiba berhenti yang mana membuatku penasaran. Seperti siapa? Tapi tak satu pun dari nenek atau ayah yang berkata sesuatu. Mereka hanya beranjak pergi dengan meninggalkanku sendiri. Jujur, aku tak pernah ingin mengecewakan mereka seperti itu. Jadi kali ini akan kucoba yang terbaik supaya tak kecewakan mereka. Ayah, nenek, lihat, aku dapat B+ untuk ujian matematikaku. Tidak ada yang peduli. Ibu tiriku memeluk Christine dan melihatnya dengan mata berbinar. Putriku yang luar biasa. Aku tahu penghargaan murid teladan mudah sekali bagimu. Tidak seperti orang lain. Kemudian ia menoleh padaku dan bergumam. Helen, ayolah, kau permalukan dirimu sendiri. Itu memalukan. Wajahku lesu dan aku menahan tangis. Tapi aku berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai ini. Satu nilai B+ itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kubuang lembar ujianku ke tempat sampah lalu bergegas pergi ke kamar. Tak peduli apa yang kulakukan atau seberapa keras usahaku, rumah tangga ini selalu memperlakukanku seperti pecundang. Mimpilah Helen, kembali ke tempatmu yang menyenangkan. Di depanku terdapat langit senja berwarna lembayung. Sudah kurencanakan momen ini begitu lama, bersantai di pantai tanpa ada yang mengeluh. Tapi tiba-tiba langit jadi gelap, dan awan tebal itu tampaknya hendak menelanku. Hah? Ada apa ini? Ini bukan bagian dari naskah. Ketakutan aku lari ke hutan, tapi sangat gelap dan seram di sini. Lalu aku tersandung ranting dan terjatuh. Aduh! Saat ku gosok pergelangan tanganku dan mulai menangis, tiba-tiba seorang wanita asing muncul. Dia membawaku ke rumah kayu di ujung hutan dan dengan lembut membantuku membalut lukaku. Wanita ini, ya, dia tak membuatku takut sama sekali. Sebaliknya, aku merasa hangat berada di dekatnya.
Penasaran, ku coba mendekat melihat wajahnya, tapi kemudian tiba-tiba aku terbangun dan menyadari air mata mengalir di pipiku. Sungguh mimpi yang aneh. Aku segera menggambar semua hal yang kulihat. Hutan itu, rumah itu, tapi anehnya aku tak bisa mengingat wajah wanita itu. Kenapa kau menggambar semua omong kosong ini? Ayah merebut sketsa dari tanganku dan melihatnya dengan cemberut. Itu muncul di mimpiku dan, buang itu semua. Mulai sekarang jika kulihat kau membuang-buang waktumu dengan gambaran bodoh ini lagi akan ada konsekuensinya. Ini sangat berlebihan. Aku tak bisa hidup tanpa menggambar. Ini satu-satunya yang membuatku tetap waras. Aku harus pergi dari sini, hidup dengan caraku. Lupakan mereka dan standar bodoh mereka. Akan kuciptakan duniaku sendiri. Aku pun mendiami kamar Gaby. Dan disinilah aku berada hampir seminggu. Untungnya orang tua Gaby sungguh tak keberatan aku tinggal. Sedangkan keluargaku, mereka tak mengirimiku pesan sekalipun. Dan ya, mimpi terus berlanjut. Tapi sekarang aku masih takut tidur karena mimpiku yang jelas itu masih kacau. Terkadang indah, terkadang buruk. Dan sebagian besar hasilnya tak lagi seperti yang kuharapkan. Hingga suatu hari hutan menyeramkan itu muncul lagi. Tak peduli seberapa sering aku menjerit membangunkan diriku, aku masih tak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Panik, aku terus berlari dan berlari dengan harapan menemukan tempat aman, hingga kulihat wanita itu. Dan sekali lagi dia ulurkan tangannya untuk membantuku. Kali ini tak akan kulewatkan kesempatanku. Kulihat dengan baik wajahnya, mengingat setiap detailnya, dan segera saat aku bangun, aku menggambarnya. Wah, aku tak tahu kau menonton acara malam ini. Gaby terkekeh. Acara apa? Lihat, dia itu selebriti. Dia pemandu acara TV yang kadang ditonton ibuku. Jadi, wanita itu orang sungguhan. Jika begitu, aku harus menemukannya. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Hanya saja ada sesuatu yang mengikatku dengan wanita ini, dan aku perlu mencari tahu. Untungnya, Gaby punya paman yang kerja di studio ini, dan dia memberi kami izin khusus untuk bertemu pembawa acara itu secara langsung. Saat kamera berhenti merekam, dia berbalik dan melihatku, lalu matanya membelalak karena terkejut. Helen? Helen, apa ini sungguh dirimu? Kemudian dia bergegas datang dan memelukku. Hah? Apa yang baru saja dikatakannya? Kami tak saling kenal dan... Yang janggal adalah pelukan ini tak terasa asing sama sekali. Sebaliknya kurasakan sama hangat dengan saat dia merawatku di mimpiku. Saat dia melonggarkan pelukannya padaku dan tersenyum berseri-seri, aku berkata, dan Anda siapa? Sayang, ini aku, ibumu. Itulah saat kusadari sesuatu. Tentu saja dia ibuku. Lihat, kami punya mata yang sama. Tak perlu dikatakan ini kejutan besar. Kami saling berpelukan lama sekali disertai air mata. Lalu ibu mengajakku ke belakang panggung mengambilkan segelas air, lalu menceritakan semuanya. Jadi setelah aku lahir, ibu pernah tertangkap skandal perselingkuhan. Ayah marah soal kerugian yang akan terjadi pada karirnya. Jadi dia mendapaknya keluar dari rumah dan tak izinkan dia melihatku. Sekian lama setelahnya ibu menemukan kalau nenek ada di belakang semuanya. Hanya karena ia tak menyetujui pernikahan ini, jadi ia menyusun ide itu. Tapi kenapa ibu tak pernah berusaha menemukanku, padahal selama ini ibu tinggal begitu dekat? Oh, tidak sayang. Aku selalu menjagamu. Suatu kali, beberapa tahun lalu, kulihat kau sedang bermain di taman. Rambutmu dikuncir dua dan... aku berusaha mendekatimu, tapi ayahmu mengancamku. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang sebenarnya mampu menghancurkan hidupku. Dan kupikir tidaklah adil untuk menyeretmu melewati itu semua. Tapi semuanya sudah berubah sekarang. Aku tak akan meninggalkanmu sendiri lagi. Aku masuk ke rumah itu dengan biasa saja, dan semua orang berhenti melakukan aktivitasnya dan melotot padaku dengan jijik. Kau kembali. Jika kau tak siap belajar dengan baik, maka tak usah repot-repot tinggal. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, ayah tak bisa memperlakukanku seperti ini lagi. Aku berusaha keras dan tak adil kalau ayah menghukumku hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Jadi aku pergi dan aku tak akan pernah kembali. Kemana kau akan pergi? Itulah saat ibu masuk. Oh Tuhan, kalian seharusnya lihat raut wajah mereka. Nenek sebenarnya terlihat seolah ia telah menelan sekawanan tawon. Aku berdiam diri dan membiarkanmu memanipulasi dan mengontrolku. Nah, tidak lagi. Ku bawa putriku dan kami akan jalani hidup yang pantas kami dapatkan. Kemudian mengacuhkan kata-kata jahat mereka, ibu memegang lenganku dan menuntutku keluar dari sana. Jadi itu momen di mana ku tinggalkan rumah dan pindah dengan ibuku. Sekarang aku menggambar sebanyak yang ku mau. Malah, ibu membiarkanku membuat mural di dinding ruang tamu. Ini akan keren sekali ketika selesai. Oh, dan tentang lucid dream itu,
Aku tak lagi menulis naskah. Sebaliknya, kusadari bahwa aku lebih baik fokus pada kehidupan realitaku dan menjadikan diriku versi terbaik dari diri sendiri semampuku. Lagi pula, sehebat apapun dunia mimpi, tak akan seindah seperti menjalani hidup secara langsung. Aku penasaran apa yang membuat Valerie lama sekali. Dia berada di ruang ganti itu lama sekali. Valerie, apa semuanya baik-baik saja di dalam sana? Jangan dipaksa kalau itu tak muat. Tidak, ini gaun terakhir di toko. Aku hanya perlu menarik nafas sedikit lebih lama. Gimana? Ini cantik sekali, ya kan? Valerie berputar. Lalu tiba-tiba, benar. Berusaha muat dalam gaun yang lebih kecil 2 size artinya membuatnya robek jadi 2. Muncul suara cekikikan di sekeliling kami. Wajah Valerie memerah. Buru-buru membayar gaun itu, lalu menarikku keluar dari toko. Kenapa aku ini gendut sekali? Aku hanya ingin merasa cantik saat kencanku. Andai saja aku sekurus dirimu, aku tak akan dapat masalah ini. Kau tahu, jadi kurus itu tak semudah yang kau kira. Yap, kalian tak salah dengar. Jadi kurus itu ada kekurangannya. Pertama, fashion. Mimpi burukku. Aku harus pakai ukuran XS dan semua baju itu masih kedodoran kupakai. Sebenarnya, kebanyakan bajuku dari toko anak-anak. Jadi aku merasa tidak trendy. Saat musim dingin, aku harus pakai berlapis-lapis baju supaya tak mati membeku. Dan di musim panas, aku tak bisa pakai baju cantik karena aku terlihat seperti gantungan mantel. Tak hanya itu, karena aku kurus sekali, orang-orang sering minta padaku lakukan hal-hal yang tak masuk akal. Pernah, aku sedang belajar di kamarku, saat tiba-tiba ku dengar adikku Camilla memanggilku. Dia lupa membawa kuncinya, dan memaksaku memanjat melewati celah jendelanya yang sempit untuk mengambilnya. Serius, aku bahkan tak bisa berkata-kata. Lalu, di kesempatan lain, Valerie membuatku merangkak masuk ke loker kelas untuk membantunya curang saat tes bahasa Spanyol. Sayangnya, guru itu berjalan masuk saat ini terjadi dan memberiku hukuman seminggu lamanya, tentu saja. Ya Tuhan, film No Way Home bagus sekali. Aku sungguh tak bisa pikirkan satu pun kekurangannya. Yap, bagian yang mendekati akhir. Yap, coba tebak. Aku sukses membuat kakiku terjebak di selokan. Astaga, sungguh nasib buruk. Ku coba menarik lepas kakiku, tapi tak berhasil. Tak mau lepas. Di sana panik aku akan terjebak di sana selamanya dan yang bisa temanku lakukan adalah berkerumun bersama dan menanyaiku pertanyaan seperti, Madeline, bagaimana bisa kakimu masuk ke lubang sekecil itu? Wow, itu sulit dipercaya. Bahkan Jaden, teman kutu bukuku, mengeluarkan penggaris dari ranselnya dan mulai mengukur lebar lubang itu. Teman-temanku yang baik, aku terjebak di sini. Berhentilah melongo dan bantu aku. Akhirnya mereka berusaha membantuku, tapi pada akhirnya kami harus memanggil regu penyelamat. Di titik ini, kerumunan besar mengelilingiku, dan orang yang tak dikenal merekamku. Saat aku akhirnya terbebas, semua orang memandangiku dan menahan tawa mereka. Bahkan Parker, gebetanku, tersenyum. Astaga, ini lebih dari memalukan. Tapi, toh cowok seksi seperti Parker takkan pernah perhatikan kerangka bergerak sepertiku. Jangan berpikir begitu, Maddie. Kau ini sangat cantik. Tunjukkan percaya dirimu ya, kata Valerie sambil menyenggol lenganku. Ku turunkan buku dan melotot padanya. Dan tiba-tiba kulihat Parker berjalan mendekati meja kami sambil tersenyum. Dan, ya, dia bilang dia ingin duduk bersama kami. Meskipun dalam hati aku bersorak, aku masih harus bersikap tenang. Dan, ya Tuhan, apa kalian bisa percaya dia bahkan mengatakan aku ini imut. Setelah hari itu, Valerie terus menyemangatiku dengan mengatakan Parker pasti sudah memberi lampu hijau. Jadi, akhirnya, kukumpulkan keberanian menulis semua perasaanku untuk Parker di kertas dan menyelipkannya di dalam buku catatannya. Di akhir kelas hari itu, dia mendatangi bangkuku dan meraih tanganku. Yeay! Semuanya baik.
bahkan hebat. Hingga suatu hari, ketika kami berdua sedang berjalan romantis melewati Danau Angsa, Parker tiba-tiba menoleh ke arahku dan berkata, "Kau sangat cantik, Maddie. Dan jika kau bisa menaikkan berat beberapa kilo saja, aku bersumpah kau pasti jadi cewek paling seksi di sekolah." Ya, aku tahu. Tapi sulit bagiku menaikkan berat badan. Tak masalah, serahkan saja padaku. Akan kugemukkan badanmu. Kukira Parker hanya bercanda. Tapi ternyata dia benar-benar serius. Sejak hari itu, setiap kali kami kencan, bukannya mengajakku ke arena bowling dan bioskop seperti biasanya, Parker akan mengajakku keluar makan. Aku bersumpah sudah kucoba semua restoran di kota kami. Yang lebih mengejutkan, di hari ulang tahunku, Parker bahkan memberiku buket ayam goreng. Romantis sekali. Tapi ini tak mengubah apapun, karena berat badanku masih tetap sama. Parker kecewa saat dia mengintip ke arahku dan melihat timbangannya tak berubah. Lalu ia bernapas panjang. Bagaimana bisa kau dan Valerie berteman tapi terlihat benar-benar kebalikan? Ini dia Valerie yang cabi dan menggemaskan. Apa? Parker memanggil Valerie menggemaskan lagi? Ini juga bukan kali pertama. Terganggu, kuletakkan garpuku dan berjalan pergi dari mereka. Setelahnya, mulai kujauhi Valerie. Kukerjakan PR-ku dengan teman yang lain, duduk dengan anak lain saat makan siang, dan tiap kali kebetulan kulihat Valerie, aku balik badan dan jalan pergi. Jujur, aku tak mau seperti ini, tapi melihatnya saja membuatku tak nyaman. Tapi aku tak tahan melihat pacarku memanggil sohibku imut, sementara dia menganggap aku terlalu ceking. Kemudian libur musim panas akhirnya tiba. Kukira hanya ada aku dan Parker. Tapi kemudian dia pergi mengikuti camp musim panas di Spanyol. Semua rencana gagal. Jadi, kuhabiskan hari cerah itu dengan murung. Ada apa? Apa kau bosan karena kekasihmu jauh? Jadi kenapa kau tak gunakan waktu ini untuk memberinya kejutan saat dia kembali? Kejutan? Sebuah ide hebat muncul di kepalaku. Tapi, bagaimana aku bisa menjadi gemuk? Mudah? Oke, kalau memang mudah maka tunjukkan padaku. Oke, kalau kau mau kerjakan PR musim panas untukku. Apa? Dia ini benar-benar oportunis. Tapi aku sungguh ingin menambah berat badan dan menyenangkan Parker. Jadi, tanpa ragu, aku mengangguk setuju. Jadi, sejak hari itu, mulai kuikuti program penggemukan Camilla. Ku ganti sayuran dengan makanan berminyak dan makanan utamaku selalu di tengah malam. Aku juga mengganti air dengan milkshake. Tapi aku harus berhenti minum saat bau susu itu sendiri membuatku mual. Melihatku gila makan seperti itu, orang tuaku dengan cemas berkata, "Madeline, makan sehat itu penting kalau tidak nanti berdampak ke kesehatanmu." Tapi kuacuhkan nasihat mereka. Kali ini berat badanku benar-benar harus bertambah. Akhirnya, setelah 1 bulan mencoba, berat badanku naik. Yeay! Aku terlihat makin menarik sekarang, ya kan? Sedang kuperhatikan diriku di cermin saat ku dengar ponselku berbunyi. Itu Parker. Dia pulang besok dengan hadiah untukku. Hari berikutnya aku kenakan pakaian seksi ini yang aku tak pernah cukup percaya diri untuk pakai sebelumnya. Lalu minta Camilla membantu meriasku. Segera setelah selesai, dengan penuh semangat aku menunggu Parker di ruang tamu. Bel pintu berbunyi. Dengan senang kubuka pintunya. Tapi segera saat dia melihatku, Parker langsung berkata, "Oh, maaf, aku salah rumah." Lalu dia mulai beranjak pergi. Hah? Dia tak mengenaliku? Ini akan seru. Tidak sayang, kau tidak salah. Ini aku, takdirmu. Madeline? Apa ini sungguh kamu? Oh ya ampun, bagaimana mungkin kau bisa jadi sebesar ini? Kita hanya berpisah selama sebulan lamanya. Jadi, tidakkah kau pikir aku lebih cantik sekarang? Yang mengejutkanku, Parker menggelengkan kepala. Tidak, kau sangat gemuk sekarang. Itu tak terlihat baik. Turunkan berat badanmu. Hah? Ini sangat membingungkan. Kukira dia ingin aku menjadi lebih gemuk. Meskipun menjengkelkan, aku masih mendengarkan Parker dan berusaha menurunkan berat badan yang sudah kutambah. Jadi ternyata menurunkan berat badan itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Sebenarnya,
jutaan kali lebih sulit menurunkannya daripada menambahnya. Setelah sebulan makan sehat dan berolahraga, aku naik beberapa kilo. Berhentilah makan itu. Apa kau sudah menyerah? Kau harus berusaha lebih keras. Apa? Itu cuma sedikit popcorn. Kenapa dia begitu kasar soal ini? Aku memberimu 2 minggu untuk menurunkan berat. Kalau tidak, kita putus. Hah? Apa yang baru saja dia bilang? Putus? Dia yang ingin aku menaikkan berat badan sedari awal. Sekarang dia mengancam putus denganku jika beratku tak turun. Sungguh konyol. Kau tahu tidak? Aku tak butuh 2 minggu. Ayo putus sekarang juga. Jelas kau tak pernah mencintaiku sama sekali. Kau hanya peduli dengan penampilanku. Jika kau sungguh peduli padaku, kau tak akan peduli ukuranku. Kemudian aku jalan pergi. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Sepanjang hubunganku dengan Parker brengsek itu, aku terbutakan mengikutinya. Aku hanya peduli tentang menyenangkan dia, dan itu mengorbankan banyak hal, termasuk sahabatku. Aku perlu minta maaf kepadanya segera. Dengan gugup kuketuk pintu lalu menunggu. Akhirnya Valerie membukanya, tapi saat melihatku, dia menutupnya. Aku sangat menyesal. Kumohon, biarkan aku menjelaskan. Valerie, aku minta maaf sekali. Ini semua karena aku takut Parker akan meninggalkanku untukmu. Tapi aku sadar sekarang, kalau dia itu sungguh brengsek, dan aku selama ini idiot berusaha berubah demi dirinya. Astaga, kau gila. Parker itu sama sekali bukan tipeku. Aku menggaruk kepala dan menceritakan padanya betapa buruk Parker telah memperlakukan aku, dan bagaimana dengan bodoh aku mendengarkannya. Dasar bajingan itu. Lalu dia memelukku. Valerie mengaku padaku kalau dia selama ini berusaha menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori, tapi bobotnya tak berkurang. Dan parahnya, dia merasa lemah dan letih sepanjang waktu. Aku mengangguk setuju dengannya. Jadi, sejak saat itu, aku dan Valerie berjanji untuk mencintai diri sendiri, tak peduli ukuran kami, dan tak akan pernah biarkan orang lain mencoba mengubah kami. Dan lihat, itu Walker dan Joel, pacar kami yang luar biasa yang mencintai kami apa adanya. Dan kalian tahu tidak, rasanya sangat menyenangkan, tak peduli apa yang orang lain pikirkan. Jadi, jangan pernah biarkan ada idiot yang merendahkanmu. Karena saat kau biarkan dirimu jadi diri sendiri, maka pada akhirnya kau bisa menyadari betapa cantik dirimu yang sesungguhnya.